Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak, Ibu, adik-adik jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi malam kami sampaikan tentang keterkaitan antara umur dengan ilmu, bahwa umur itu hanyalah hitungan angka. Jadi kalau kita diberi karunia yang umur yang panjang, itu artinya umur kita jumlahnya banyak. Tetapi terkait dengan tua dan muda itu tidak juga berhubungan langsung dengan angka itu. Tua dan muda kita itu justru dipengaruhi oleh aktivitas keilmuan kita. Meskipun kita di usia yang panjang, di usia yang banyak, tapi di situ tidak ada aktivitas keilmuan, maka disitulah kita akan disebut tua. Ini sesuai dengan buku yang kami baca dari buku Dinding 80 tahun, atau dalam bahasa Inggrisnya itu 80-year-old wall. Jadi buku tentang manula, ya, buku tentang kondisi manusia lanjut usia. Yang di dalam buku itu dikatakan bahwa supaya kita bisa berusia sampai dengan 80 tahun dalam kondisi yang fit, fisik sehat, psikis sehat, itu artinya kita sehat, ya, dikaruniai kesehatan fisik maupun psikis. Nah, untuk bisa menuju itu, maka beberapa saran dari buku itu disampaikan. Yang tadi malam saya sampaikan, yang pertama adalah kita tetap melakukan aktivitas. Jangan mager, tapi tetap beraktivitas. Olahraga, berjalan kaki itu bagus. Ya, silahkan. Kalau kita sudah mungkin punya waktu yang panjang, punya waktu yang longgar gitu, silahkan banyak berolahraga dengan berjalan kaki ataupun yang lainnya. Tetapi lagi aktivitas. Yang kedua adalah bahwa kalau kita berhenti belajar, itulah tanda-tanda bahwa kita itu menua. Kalau masih ada keinginan kita untuk belajar, berarti kita itu masih ada semangat muda. Tapi kalau kita sudah berhenti belajar, maka itulah tanda-tanda bahwa kita sudah menua, ya, sudah menua. Maka ini sebentar lagi insya Allah kita akan menuju bulan Ramadan, bulan yang penuh ilmu di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas wal bayyinah minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, di dalamnya adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka adalah kesempatan kita untuk bisa menambah ilmu kita, memperbanyak ilmu kita. Siapkan kita untuk menuju bulan ini, menyambut bulan Ramadan ini dengan keilmuan, dengan aktivitas keilmuan. Artinya apa? Saat-saat ini mari kita baca-baca buku-buku terkait dengan bulan Ramadan. Buku-buku terkait dengan hikmah bulan Ramadan atau syarat rukunnya puasa di bulan Ramadan, bagaimana menjalankan sholat tarawih dan sebagainya, kita baca. Seandainya belum, ya sudah, nanti kita baca selama bulan Ramadan. Tapi sebaiknya kita baca sebelum bulan Ramadan, sehingga ketika kita besok masuk bulan Ramadan itu sudah mantap. Puasa kita sudah mantap. Syarat rukunnya terpenuhi, syariah-syariahnya
kita bisa memenuhi sehingga puasa kita adalah puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa. Target-target ketakwaan inilah yang harus kita capai melalui keilmuan. Apa? Bagaimana supaya puasa itu benar dan diterima oleh Allah? Nah, itu kita perlu ilmunya. Nah, saat-saat inilah kita berkesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mari kita baca-baca tentang tarawih atau qiyamul lail. Ya, sebenarnya sholatnya itu namanya qiyamul lail. Sifatnya tarawih gitu nggih. Tapi di tempat kita sering sering disebut sholat tarawih. Ya, kita baca ilmunya. Nanti ketika menjalankan sholat tarawih kita mau mantap. Mau 11 kita mantap. Mau 23 kita mantap. Mau di masjid mantap, mau di musola mantap, mau di rumah sebaiknya berjamaah ya, karena sholat tarawih itu sebaiknya dilakukan berjamaah. Maka kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid, ramaikan. Demikian juga di dalam bulan Ramadan pasti ada banyak kajian-kajian tentang keilmuan, kita ikuti supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, perlu pahala dan sebagainya, sehingga kita betul-betul melewati itu dengan sempurna, mendapatkan predikat takwa di akhirnya. Itu Bapak Ibu, jadi keilmuan itu akan mendasari ibadah kita. Ibadah yang benar adalah ibadah yang ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ya itu namanya bukan ibadah. Jangan hanya mengikuti kebiasaan, oh ini biasanya gini, tidak. Tapi kita pelajari ilmu-ilmu yang ada belakangnya. Oh ternyata ini ada ilmunya, ikuti. Ternyata ini kok nggak ada ilmunya, pelajari dulu. Nah setelah kita mendapatkan ilmunya, baru kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka kaidah keilmuan kita tidak akan berhenti. Sampai kapanpun kita akan selalu belajar. Dalam kondisi apapun kita akan belajar. Dalam kondisi dimanapun kita selalu belajar. Itulah yang membuat kita awet muda, insya Allah. Awet muda. Fisik kita sehat, psikis kita sehat, insya Allah sampai umur 80 tahun, syukur lebih. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain di akhir-akhir usia kita. Harapannya seperti itu. Tetapi seandainya pun itu terjadi, misalnya karena ada takdir-takdir yang tidak bisa kita tolak, misalnya kepikunan atau pikun ya Bapak Ibu. Pikun itu karunia. Ya, pikun itu karunia. Ya, kita terima kondisinya, baik itu diri kita maupun keluarga kita apabila mengalami yang demikian, itu karunia karena sampai sekarang tidak ada obatnya. Sampai sekarang tidak ada pencegahannya pun tidak ada ya, kecuali dengan menambah ilmu, belajar, membaca, ikut pengajian, kajian, itu upaya kita supaya insya Allah dengan cara-cara yang demikian kita akan terhindar dari kepikunan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.